Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya, Ribut Ahwandi. Kehidupan sastra di dalam pikiran. Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi, atau ditutup dengan tinta hitam. Tapi kebenaran muncul dengan sendirinya seperti kenyataan. Jurnalisme terikat oleh 1001 kendala, dari bisnis sampai politik, untuk menghadirkan dirinya. Namun kendala sastra hanyalah kejujurannya sendiri. Buku sastra bisa dibredel, tetapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara. Tak tergugat dan tak tertahankan. Menutupi fakta adalah tindakan politik. Menutupi kebenaran adalah perbuatan paling bodoh yang bisa dilakukan manusia di muka bumi. Kesusastraan hidup di dalam pikiran. Di dalam sejarah kemanusiaan yang panjang, kebenaran dalam sastra akhirnya menjulang dengan sendirinya. Di tengah hiruk-pikuk macam apapun yang diprogram secara terperinci lewat media komunikasi massa. Rekayasa media massa yang paling canggih pun akan cepat lumer seperti es krim. Namun kesusastraan yang ditulis di atas kertas cebok di padang-padang pengasingan, dari Buru sampai Siberia, dari detik ke detik, memunculkan dirinya. Bicara dalam segala bahasa di 8 penjuru angin. Jangan salah tafsir, ini bukan pemahlawanan para sastrawan. Ini hanya menunjukkan keberadaan sastra. Setiap kali kepala seorang sastrawan dipenggal, kebenaran dalam sastra itu akan menitis ke kepala 1000 sastrawan lain, yakni siapapun mereka yang dikutuk untuk menuliskan kebenaran. Waktu yang dibutuhkan barangkali bisa panjang. Tidak hanya 29 tahun seperti JFK yang mengguncang setiap kamuflase sekitar pembunuhan Presiden Kennedy, melainkan bisa berabad-abad, seperti secuil prasasti yang muncul dari dalam tanah hanya untuk meluruskan jalannya sejarah. Perjalanan Nagarakertagama adalah contoh yang bagus tentang bagaimana karya sastra pada gilirannya menjadi lorong waktu yang menembus zaman, mengamankan kebenaran. Adalah Prapanca, reporter dari Majapahit itu, yang di luar kebiasaan para pujangga yang hanya bisa memuji-muji rajanya, menuliskan kebenaran lain dari kerajaan yang kebesarannya masih dipoles-poles sampai sekarang. Dalam syair panjang yang kemudian disebut Nagarakertagama. Namun, untuk bisa dimengerti dalam bahasa Indonesia sambil tiduran, Nagarakertagama mengalami perjalanan ratusan tahun. Meskipun sudah ditulis tahun 1365 di lereng gunung di Desa Kalam Sana, Jawa Timur,
dengan huruf dan bahasa Jawa kuno, ia baru ditemukan, itu pun naskah salinan tahun 1740 oleh Arta Pamasah dengan huruf Bali di Lombok pada tahun 1894 ketika tentara Hindia Belanda menyerbu dan menjarah Puri Cakranegara, lantas dibawa ke Belanda. Bagaimana naskah salinan itu bisa berada di Lombok? Menurut Slamet Mulyana, karena pada akhir abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-18, kekuasaan Raja Karangasem di Klungkung memang sampai ke sana. Sedangkan seperti diketahui, kejayaan budaya Majapahit dan Jawa kuno memang diabadikan di Bali, kemana orang-orang Majapahit yang militan menyingkirkan diri semenjak kedatangan Islam. Penafsiran dan terjemahan Brandes terbit dalam huruf Latin dan bahasa Belanda pada tahun 1902. Disusul oleh sederet sarjana Belanda plus Purbacaraka. Nagara Kertagama diperkenalkan dalam bahasa Inggris lewat Java in the 14th century antara 1960 sampai 1963 oleh Pichet. Dipopulerkan lewat Kalangwan juga dalam bahasa Inggris oleh Zoetmulder pada tahun 1974 sebagai salah satu naskah sastra Jawa kuno yang dikumpulkan di sana. Dan baru tahun 1979 untuk pertama kalinya Negara Kertagama bisa dibaca dalam bahasa Indonesia lewat terjemahan Slamet Mulyana. Diperlukan waktu 614 tahun bagi turunan orang-orang Majapahit untuk tidak hanya mendapat gambaran tentang kehidupan di dalam istana, di mana biasanya para pujangga bercokol di menara gadingnya, melainkan sebuah desa warnana atau deskripsi mengenai desa-desa. Prapanca tidak mendapatkan kebenaran itu dengan gratis. Ia harus memisahkan diri dari rombongan Hayam Wuruk dalam perjalanan keliling tahun 1359 untuk melihat kenyataan lain yang tidak semua penulis masa itu berani melakukan, apalagi menuliskannya. Ketika para pujangga Jawa terbiasa menjadi mabuk oleh keindahan alam, Prapanca malah berkata, "Datan kacaritan kalangwan ikanang ranu." Kami tidak akan bicara tentang keindahan danau itu. Dengan kata lain, sebuah negara Kertagama, satu-satunya sumber tiada tara tentang keberadaan Majapahit, hanya bisa dilarikan oleh sebuah visi yang berani melawan kemapanan, bukan hanya dalam penulisan sastra, tapi juga kemapanan politik. Dalam analisisnya, Slamet Mulyana mengungkapkan, meski naskah itu merupakan sebuah puja sastra kepada Dyah Hayam Wuruk, Sri Rajasa Nagara, namun paham politik Prapanca sebenarnya tidak sejajar dengan Gajah Mada yang telah menjadi pedoman semenjak pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Kalangwan yang begitu terperinci melaporkan kebenaran di alam Jawa kuno baru terbaca dalam bahasa Indonesia tahun 1983
lewat terjemahan Dik Hartoko. Selain memuat Nagara Kertagama, juga mengungkap isi Sumana Santaka yang ditulis Mona Guna. Secara mengejutkan, dalam naskah itu terdapat teks tentang daerah pedesaan seperti Padamarg Adum Ongwan, Yan Huang, Sresti Humaliwat, Asila-sila, Ripinggirning Marga Malaku, Sereh. Rakyat untuk sementara meninggalkan pekerjaan, sementara pawai itu lewat dan minta sedekah berupa sirih, yang menunjukkan indikasi adanya kemiskinan. Mona Guna tak berhenti di sana. Ia tuliskan pula bahwa di desa-desa itu alumbung alit-alit, tekari sapi, nikalit, norakral-kral amadusi. Lumbung-lumbung kecil dan lembu-lembunya sedemikian kurus di bawah ukuran wajar, sehingga lebih menyerupai domba-domba. Tentu saja di semesta kalangon, nyanyian keindahan yang membaluti hampir segenap teks dalam sastra Jawa kuno, deskripsi macam ini merupakan kebenaran yang meskipun secuil, tapi menjelaskan bagaimana kemiskinan struktural menancap dengan kokoh di tanah Jawa sejak dahulu kala. Barangkali harus ditambahkan bahwa negara Kertagama menurut para ahli besar kemungkinan tidak populer pada zamannya. Selain karena bentuk penulisan yang menyempal dari kaidah estetika waktu itu, juga karena Prapanca diduga merupakan seorang tokoh tersingkir. Prapanca adalah nama samaran. Bahkan ada juga dugaan tak pernah terbaca di kalangan istana, jadi merupakan sastra yang tidak diakui. Tasfotong Prasasti pun menyebutnya, jika Nagara Kertagama memang sepenting seperti yang ditemukan sekarang. Ini hanya membuktikan bahwa seringkali sisi kebenaran memang membutuhkan waktu yang panjang untuk ditemukan. Burke mengutik-ngutik Nagara Kertagama sampai 30 tahun lebih untuk menemukan bahwa Nagara Kertagama bagaikan sebuah planet yang dikelilingi satelit-satelit lain dalam konfigurasi kakawin. Slamet Mulyana dalam terjemahan tahun 1979 mengungkapkan bahwa pada tahun 1978 telah ditemukan salinan naskah-naskah Nagara Kertagama lain, masing-masing di Amlapura, Geria Pidada Klungkung, dan Geria Carik Sideman. Kita belum tahu kebenaran apa lagi yang bisa terungkap dari naskah-naskah lontar yang belum diteliti itu. Namun, kisah tentang salin menyalin naskah itu sendiri sudah merupakan fakta yang menakjubkan tentang bagaimana buah pikiran manusia dipertahankan dan diselamatkan dari zaman ke zaman. Kebenaran dalam kesusastraan adalah sebuah perlawanan bagi historisisme. Sejarah yang hanya diciptakan bagi pembenaran kekuasaan. Kebenaran di dalam kesusastraan sama sekali tidak tergantung pada tanah dan karas. Keduanya alat tulis Jawa kuno maupun komputer, melainkan oleh visi dalam kepala yang dengan sendirinya anti kompromi terhadap pemalsuan sejarah. Perangkat sastra
seperti kertas dan disket, bisa terpendam, dilupakan, dan dimusnahkan. Tapi kesusastraan akan tetap hadir sebagai kebenaran dari pojok bisu manapun. Karena kehidupan sastra berada di dalam pikiran. Terima kasih Anda telah menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Bati.